Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PPKM, dan PM, Plan Maintenance, dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial ini saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang master data PM, yaitu serial number, ya. Yang ini yang dimaksud dengan serial number. Oke, kita lihat dulu caption yang ada yang saya persiapkan ya tentang pembahasan serial number. Nanti di agenda yang akan kita bahas itu adalah tentang overview dari serial number, kemudian bagaimana cara membuat serial number dan customizing ya konfigurasi yang ada di serial number. Oke, sebelum kita akan melanjutkan materi, ada beberapa hal yang saya ingin informasikan ke teman-teman SAP, khususnya SAP PP, ya, konsultan PP, QM, dan PM, di mana di situs sapindonesia.net ini saya sudah mentuntaskan ya silabus SAP PP modul. Nanti Anda bisa cek di situs ini ya. Kalau Anda ingin mencari materi referensi tentang SAP PP modul, Anda bisa lihat di situs saya ini. Mulai dari master data, ya, pembahasan yang ada di master data PP, ya, ada material master. Tentu saja ini yang related dengan PP, ya. Kemudian BOM juga yang relasi dengan PP, kemudian work center-nya, routing, dan production version. Kemudian juga pembahasan dan bisnis proses yang ada di demand management, ya, apa yang dimaksud dengan demand management, kemudian strategi yang dipakai adalah MTS dan MTO, ini bagaimana caranya dan konsepnya seperti apa. Kemudian MRP, ya, Material Requirement Planning, ini adalah satu sistem proses yang ada di PP yang banyak membantu dari Departemen PPIC ya untuk menghitung kebutuhan material baik itu raw mat, packaging maupun finished good yang ada di produksi. Kemudian production order execution, nanti step-step di sini buat tim produksi sehari-hari mereka melakukan proses creation pada order, kemudian release, capacity ya, cek pada material availability cek pada capacity, scheduling, kemudian good issue of komponen, dia melakukan proses konsum material, raw material packaging, kemudian confirmation, good receipt, dan terakhir adalah TECO. Tentu saja di sini pun di pembahasan sapindonesia.net ini juga saya ajarkan bagaimana cara membuat configuration baik itu pada master data maupun pada proses-proses yang ada di PP ya. Nanti Anda bisa cari materinya di dalam klasifikasi di menu-menu atas ini ya. Kalaupun memang di sini tidak tercapture, Anda bisa juga menggunakan search di sini ya dengan mencari di search seperti itu. Oke, kita lihat di master data PP. Saya sudah beberapa mengkelompokkan ya master data PP. Di sini ada work center ya. Nanti bisa Anda jadikan buat referensi di tempat Anda bekerja yang khususnya pakai SAP ya. Nah, seperti itu konsepnya saya ajarkan, bisnis prosesnya juga skenario-skenario yang ada di SAP PP. Di MRP pun saya sudah ajarkan juga di sini konsepnya bagaimana di MRP itu cara melakukan proses perhitungan ya. Ini semua sudah saya lengkapi, termasuk juga di configuration ya. Di configuration-nya juga. Hanya saja di sini materi di sapindonesia.net ini ya, materinya semua PP, QM, MM, dan PM semua bergabung sehingga tentu saja ini tidak terstruktur ya. Jadi materinya, artikelnya banyak bercampur dengan modul yang lain ya. Ini seperti PM ya, di sini juga ada, saya sudah bahas, baru saya upload. Nah, sehingga selain itu juga pembahasannya tidak detail ya. Di sini tidak detail, durasinya paling lama 30 menit ya, 20 sampai 30 menit ya.
Untuk teman-teman yang rekan-rekan ingin serius mempelajari SAP PP, di sini saya sudah siapkan di khusus materi sapindonesia.net ya. Di sini kumpulan dari materi SAP ketiga materi SAP itu ya, baik itu PP, QM, MM, PP Other dan PM ya. Jadi saya sudah kumpulkan secara terarah, secara terstruktur pembahasan mulai dari overview, master data sampai ke konfigurasi ya. Seperti Anda bisa lihat di sini untuk PT ya. Ada materinya sampai 24 ya. Sungguh banyak sekali ini jadi pembahasannya. Jadi diperlukan keseriusan Anda ketika mempelajari dengan saya ya. Karena di sini durasinya rata-rata 1 jam lebih pembahasannya. Jadi Anda harus betul-betul menyiapkan waktu untuk saya ajarkan mulai dari bisnis proses ya. Ini juga dilengkapi dengan file PPT, Anda bisa download dulu file PPT-nya, kemudian nanti ikutin arahan saya dari video tutorial. Dan ya, jadi semua materinya ada file PPT-nya, juga ada video tutorialnya ya. Nah, ini file PPT-nya sudah ada. Nah, seperti itu ya pembahasannya. Nanti teman-teman bisa chatting saya untuk mendapatkan materi ini. Begitu pula untuk yang QM ya. Yang QM juga saya sudah bahas secara full, lengkap. Bentar, saya perlihatkan dulu. Ya, untuk SAP QM pun saya sudah membahasnya mulai dari master data ya. Nanti Anda yang memang konsultan di quality management, ini Anda bisa ikuti arahan dari saya secara berurut juga ya pembahasannya mulai dari master data QM. Ini ada sampling prosedur, ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh yang sudah saya buat. Anda bisa tiru untuk memahami arahan dari SAP QM. Ini juga ada video tutorialnya. Mulai dari master data, kemudian proses inspection method, semua sudah kita ajarkan di sini ya. Nanti Anda bisa ikuti semua di sini QM. Ya, seperti itulah ya. Ada integrasi dengan modul yang lain. QM juga nanti diajarkan integrasi dengan modul lain. Nah, di sini ada integration with production ya, QM in production, QM in procurement gitu ya. Kemudian juga coba yang ini ya, seperti ini ya konsepnya. Kemudian juga konfignya ya, konfignya juga di sini saya ajarkan sehingga betul-betul SAP PPQM ini bisa Anda setidak-tidaknya bisa banyak membantu untuk teman-teman konsultan yang sedang melaksanakan proyek di SAP gitu ya. Dan PM pun demikian ya. Untuk yang PM ini karena memang ini baru ya, jadi kita lagi melengkapi semua materi di SAP QM yang dimana tujuannya sama ya. Kita ingin konsultan PM itu betul-betul memahami proses bisnis ya, proses bisnisnya yang ada di PM, berikut juga nanti arahnya sampai ke konfigurasi ya. Ini Anda bisa ikuti ya secara free. Dan sekali lagi di sini untuk yang situs seperti ini ya, saya sediakan tidak detail. Nanti untuk teman-teman yang lebih intens, fokus ya, dan Anda bisa ke sini ya. Berikut nanti juga saya berikan konsultasi ya untuk kita diskusi permasalahan yang Anda hadapi di SAP PP, QM, MM dan PM ya. Mudah-mudahan sepanjang saya bisa kita akan memberikan arahan. Oke, sekilas tentang situs yang sudah saya buat ya. Nanti Anda bisa cek sendiri dan bisa juga kita diskusi tentang SAP ini. Nah, ini yang QM ya. Sekali lagi ini yang QM juga sudah fokus ya, di sini adanya. Yang secara free Anda bisa dapatkan. Ya, seperti itu ya. Jadi kita akan bahas sekarang ke materi kita tentang serial number ya. Jadi secara sederhananya serial number itu sebenarnya adalah suatu urutan seri ya, seri yang biasa kita assign-kan ke dalam equipment ya. Jadi kalau misalnya ada satu equipment, katakanlah laptop gitu ya,
Nah, laptop itu kita buatkan serial number ya. Serial numbernya karena laptop misalnya dia satu jenis, satu spek yang sama, tapi dia banyak bikinnya. Nah, itu kita buat sebagai serial numbernya. Dan tentu saja di SAP PM dari serial number itu nanti kita linkkan ya ke dalam kode material. Jadi gitu konsepnya ya. Jadi equipment, ada material, ada serial number gitu. Ya, secara sederhana seperti itu. Oke, kita akan coba sebentar. Kita akan masuk ke sistem seperti apa. Oke, kita lihat ya dari sistem SAP ini ya, bagaimana cara membuat serial number ya. Yang pertama adalah kita siapkan dulu materialnya ya. Misalnya saya punya material, saya lihat dulu ya, MM03. Saya punya material ini ya. Oke, kita akan buat suatu material baru dari RM03 ya. Caranya /NMM01. Kita copy dari sini ya. Anda masukkan di sini RM03 ya. Kemudian ininya saya buat misalnya ya RM04 karena ini membuat material dengan eksternal ya. Kita bisa membuat kode sendiri. Kemudian ininya saya masukkan chemical. Kemudian ini adalah tipe materialnya adalah romet ya. Misalnya saya masukkan romet. Mana romet ya? Romet mana ya? Ya, romet ini raw material. Nah ini ya, oke, yang raw. Oke, namanya adalah RM04, enter. Kemudian karena kita akan membuat serial number, jadi view-nya yang kita butuhkan ini ya, basic data 1, basic data 2, kemudian yang ini ya, general plan data storage 1, general plan data storage 2 ya, kayak seperti itu. Kemudian oke. Dan plannya Anda masukkan. Nah, ininya ada satu hal yang harus Anda perhatikan di sini, satuannya adalah harus each ya. Satuannya each atau piece ya, boleh. Jangan kilo ya, karena kita membuat serial number. Namanya misalnya saya sebut mega gearbox ya, gitu ya. Jadi gearbox namanya. Kemudian kita lihat di plan data storage 2. Sorry. Kita save dulu ya. Oke, ini udah ke save ya. Kemudian kita cek. Ada yang kurang tadi. Nah, di plan data storage 2 ini kita nah, di sini di serial number profile kita buat sebagai serial number ya. Ini kalau kita lihat serial number profile, ini kita search. Nah, ini ada beberapa profile ya yang di serial number. Oke, nah ini biasanya ini secara standar ya, kita pakai yang 001. Oke, saya save. Ini 001 ya. Oke, seri itunya profilnya. Kalau untuk melihat di mana pembuatan profilnya, saya tunjukkan sebentar di SPRO. Nah, Anda masuk ke plan maintenance customer service, kemudian master data, ya. Ini master data plan maintenance and customer service, kemudian technical object, lalu masuk ke
serial number management. Nah, yang ini ya. Di dalam serial number management ada define serial number profile. Nah, di sini ya. Nah, di sini Anda membuat profilnya ya. Tadi saya menggunakan yang 001 ya. Saya pakai yang standarnya SAP. Ini sebenarnya Anda bisa buat sendiri, custom sendiri dari 001 bisa. Jadi kalau kita lihat ini yang profile 001 ini prosedurnya seperti ini ya. Jadi prosedurnya bisa dilakukan untuk PP, untuk ini lengkap ya, untuk semua prosedur gitu lah ya. Oke, kita kembali ke tadi material master sudah ya. Yang pertama adalah buat material master. Mungkin saya bisa rekap di sini ya. Pertama adalah create material master. Kemudian ini MM01 dan jangan lupa profile ya, profile serial number Anda isi. Kemudian yang berikutnya ini saya tutup dulu adalah create serial number IK01. Ini tiketnya ya. Nah, otomatis kita sudah mengasainkan materialnya ya. Kita buat kode materialnya adalah sama aja ya. Sebenarnya bisa aja sih Anda berbeda, tapi saya ingin sama biar nanti match gitu ya, matching. Materialnya adalah RM04 ya. Kemudian kategorinya adalah mesin. Oke. Kemudian serial numbernya di sini sebentar saya lihat. Oh, ini belum ada ya. Serial numbernya belum terbentuk, sorry. Kita ulang. Ini berarti belum ada. Kemudian ini create ya, create. Kemudian kita enter. Nah, seperti itu dia akan meng-create serial number yang pertama. Nih, ya. Serial number yang pertama. Oke. Kemudian data-data yang lainnya yang harus Anda lengkapi adalah ini stock type ya, 01, stock unrest. Kemudian ini plannya, oke. Nah, kalau ada storage location-nya Anda bisa ikut sertakan, juga kalau ada bed-nya Anda bisa masukkan ya. Kemudian kita lihat di sini ini boleh kasih ini inherit warranty. Pass on warranty juga Anda bisa kasih, boleh, nggak masalah. Nanti pembahasan tentang warranty ini, garansi ini ada di equipment ya. Bagaimana maksudnya warranty, garansi yang ada di inherit warranty dan pass on warranty ada ikut di equipment. Oke, ini udah nomor 1, kemudian kita save. Nah, ini udah ya, serial number 1 tercreate dari material RM04. Kalau kita kita lihat, ini sebenarnya RM04. Ini saya hapus dulu. Ya. Ini kalau kita seperti ini kita baru satu ya, baru satu bikin. Sekarang saya coba bikin yang kedua, /n IK01 ya. Nah, oke. Kemudian enter. Nah, otomatis yang kedua nih, serial numbernya adalah yang kedua. Kemudian juga Anda lengkapi ininya, stock type-nya, plannya juga. Storage location-nya juga Anda masukkan. Kemudian ini juga bisa Anda input sama. Seperti itu ya. Kemudian save ya. Kalau kita lihat, kita sudah membuat serial number yang dua ya. Ada dua berarti ya. Kalau kita lihat di IK03 misalnya, Nah, kita lihat serial numbernya secara keseluruhan. Ini material ini. Nah, ini ada dua ya. Anda bisa lihat di sini. Ada dua serial number yang tergenerate dari tiket IK01 ya.
Oke, itu yang kedua ya. Yang kedua jadi adalah create serial number ya. Tiketnya adalah IQ01. Kalau ini Anda udah tahu RM01 ya. Oke. Lalu yang ketiga adalah kita lihat equipment ya. Equipment mana yang akan kita buatkan serial numbernya. Jadi serial number itu kita akan assign-kan di equipment yang mana ya. Kita lihat IE02 untuk melihat equipmentnya ya. Saya sarankan dari tiket IH01 agar Anda bisa melihat secara keseluruhan ya. IH01 misalnya functional location-nya yang mega ya. Ini Anda tik semua, kemudian kita lihat expand full. Nah, kita sudah punya yang ini ya. Ini adalah equipment. Nah, sekarang serial number-nya kita akan pasangkan di equipment sini ya, mega gearbox equipment. Oke, Anda copy dulu. Sudah. Kemudian kita masuk ke tiketnya Cheng dari equipment /O IE02. Ya, Anda simpan di situ yang ini. Kemudian Anda perhatikan di sini, ini belum terassign ke dalam serial number ya, masih berdiri sendiri. Nah, untuk bisa kita assign-kan ke dalam serial number, Anda bisa di sini ada menu serial data ya, Anda tik di sini. Nah, kemudian materialnya apa ya? Materialnya tadi kita dibuat adalah RM04. Oke. Seperti itu ya. Ini last serial number-nya 2. Kita lihat serial number coba yang pertama ya, kita coba. Kemudian saya save. Oh, sorry. Biarkan aja. Kemudian kita save. Nah, seperti itu ya. Sudah kita cek, kita lihat lagi strukturnya sekarang. Oke, ini sudah, ini jangan lupa equipment hierarkinya ditik, kemudian kita execute lagi, expand wall. Nah, sekarang, oh sorry, ini ada yang 4, ada yang 5 ya, 4 serial numbernya belum masuk ke sini ya. Oke, kita lihat lagi di serial number, ini belum terlihat. Oke. N IQ02 di RM04 ini ada 2 ya. Anda satu persatu harus di constraint type-nya itu harus Anda pasangkan ya. Di sini serial data. Oke, sebentar. Ini bukan di sini. Yang kedua kita cek lagi. Yang kedua. Oke, ini nggak boleh gini ya, karena adanya kita beli dari vendor. Oke, save. Oke, kita cek lagi di equipment. /N IE02 kita cek yang nomor 4 ya. Kita lihat nomor 4. Go to equipment serial data serial data kita cek di general location organization, bentar ya, saya cek dulu nih. Struktur. Nah, di sini ya. Di sini harus dimasukkan di strukturnya ya. Saya masukkan tadi yang serial numbernya adalah RM04. Oke. Dan kita lihat lagi di share datanya. Oke, kita share dulu ya. Kita lihat. Oke, kembali ke sini, kita back, kemudian ini kita execute lagi.
expand rule. Nah, sekarang muncul di sini ya. Ini adalah serial number ya, constraint type-nya nanti dari equipment dia muncul di sini ya. Nah, sekarang kita juga bisa lakukan untuk serial number ini, yang serial number pertama, yang kedua juga Anda bisa pasangkan di sini ya. Caranya adalah sama seperti yang tadi. Ini saya Ctrl C, kemudian saya masukkan di sini ya, di change equipment. Kemudian Anda lihat di struktur ya. Di sini juga Anda masukkan RM04. Nah, ini yang disebut constant type, itu adalah serial number yang dibagikan ke dalam equipment yang berbeda gitu ya. Coba kita lihat serial numbernya. Yang kedua ya, saya save dulu. Bentar, saya cek dulu yang keempat. Yang keempat. Serial number. Kalau saya bikin satu ini, serial number satu, tidak bisa ya. Udah, biarkan aja gitu. Kita save. Kemudian yang ini kita lihat lagi strukturnya. Nah, sekarang serial numbernya bisa Anda pecah ya dari equipment ini. Ini ada material ini, dari equipment ini juga ada material ini ya. Itu yang disebut dengan constant type ya, contraction type gitu ya. Jadi yang berikutnya tadi saya bisa sampaikan adalah change ya, change equipment dengan memasukkan apa yang disebut dengan type ya, di sini ya. Oke, serial number jadi sekarang sudah bisa kita masukkan ya serial numbernya ke dalam equipment ya. Jadi ada 3 step yang harus Anda lakukan untuk bisa melakukan proses serial number pada equipment SAP PM. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti Anda bisa menirukan bagaimana cara membuat serial number yang Anda assign-kan ke dalam equipment ya. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.